Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tugas 1.1 A6 demonstrasi kontekstual dari modul 1.1 tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara yang saya buat dalam bentuk sebuah komik. Saya sendiri, Sri Yulinda Dewi, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Ciamis. Dan fasilitator saya, Ibu Cucun Hasanah, SPDI, dengan pengajar praktik saya, Ibu Teti Nurhayati, SPD. Selamat pagi, Bu Tasya. Pak Kamal, sampai kaget saya, Kenapa pagi-pagi Bu Tasya sudah melamun begini? Begini, Pak. Saya itu bingung setelah melihat Ibu Linda mengajar kemarin. Memangnya kenapa Bu Tasya? Beliau tidak menghukum murid yang terlambat masuk kelas. Loh, kok bisa, Bu? Iya, Pak. Bu Linda cuma bisa menasehati siswa tersebut, lalu disuruh ikut pelajaran. Pada umumnya, Pak, guru-guru di sini itu kalau ada siswa yang melanggar peraturan akan diberi hukuman, seperti disuruh lari di lapangan, dipukul, atau disuruh berdiri di depan kelas sambil angkat satu kaki. Sepertinya ada yang tidak beres dengan Bu Linda. Karena siswa itu kalau tidak dihukum, mereka tidak akan kapok. Ada apa ini? Kok pagi-pagi begini udah pada ngumpul di sini? Bu Tasya, Pak Kamal, bisa saya bantu? Begini, Bu Linda. Tadi Bu Tasya penasaran dengan sikap Bu Linda waktu mengajar kemarin. Kenapa siswa yang terlambat kok tidak dihukum dulu, malah disuruh ikut pelajaran? Iya, Bu Linda, kenapa tidak dihukum saja siswa tersebut? Biasanya kan kalau yang melakukan kesalahan siswa diberi hukuman fisik atau dimarahi supaya tidak mengulangi lagi. Oh, itu masalahnya ya, Bapak, Ibu. Baik, saya akan menjelaskan mengapa saya tidak menghukum siswa yang terlambat kemarin. Bu Tasya, Pak Kamal, waktu saya di bangku SD dulu, saya pernah dihukum berdiri di depan kelas karena terlambat masuk kelas. Ketika menjalani hukuman tersebut, teman-teman saya jadi penonton. Saya merasa malu sekali. Lalu, apa hubungannya dengan sekarang, Bu? Kan sekarang Ibu sudah menjadi guru. Betul, Pak. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu harus berpihak pada peserta didik. Oh, begitu. Benar juga ya. Menurut saya, mari kita ganti hukuman dengan konsekuensi. Jangan menghukum murid dengan hal-hal yang tidak relevan dengan perbuatan yang dilakukan. Karena hal itu bisa memunculkan rasa kebencian dan balas dendam. Nah, seperti contoh, siswa terlambat masuk kelas. Konsekuensinya, ya dia ketinggalan pelajaran. Jadi, dia bisa mengajar ketertinggalannya dengan tidak ikut istirahat. Bagaimana korelasinya dengan pemikiran KHD seperti yang telah Ibu sebutkan tadi? Saya masih bingung. Begini, Bu Tasya, hendaknya kita sebagai pendidik bisa menuntun murid-murid kita dengan budi pekerti yang baik. Jika anak dididik dengan kekerasan, maka yang terjadi adalah dia menjadi pemarah dan pembangkang. Nah, karakter-karakter buruk yang seharusnya kita samarkan malah akan muncul ketika mereka dididik tidak sesuai dengan kodratnya.
Saya sepakat dengan Ibu. Mari kita gaungkan kata konsekuensi pada murid yang melakukan pelanggaran di sekolah kita daripada harus memberikan hukuman yang tidak relevan. Luar biasa, Bu Linda. Ibu sudah membuat pikiran kami yang dari dulu masih terjajah dengan cara-cara mengajar seperti penjajah. Wah, luar biasa sekali ya pemikiran Ki Hajar Dewantara ya, Bu. Mulai sekarang, saya insaf deh tidak akan memberikan hukuman fisik pada murid lagi. Saya berjanji akan mendidik mereka dengan hati agar budi pekertinya tumbuh dengan baik. Insya Allah, Bu Tasya, Pak Kamal, kita akan berusaha semaksimal mungkin memberikan pengajaran yang baik buat siswa-siswi kita. Siap, laksanakan Bu. Bu Linda, Bu Tasya, saya permisi dulu ya. Soalnya saya janjian dengan anak-anak mau membuat kesepakatan kelas. Baik Pak, silakan. Bu Linda, Boleh saya bertanya lagi? boleh dong Bu. Apa yang bisa saya bantu? Waktu mengajar kemarin, kenapa Bu Linda mengelompokkan anak-anak dengan aneh? Yang suka ngobrol seperti murid Nazran disatukan dengan Syakil yang suka mengobrol. Begitu juga dengan Sri yang saya tahu dia suka membaca, dikelompokkan dengan Yuli yang sama-sama kutu buku. Menurut saya itu tidak bagus, Bu. Oh, masalah itu, Bu. Baik, saya akan jelaskan alasannya. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita sebagai pendidik selayaknya lah mendidik anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam di sini berkaitan dengan sifat dan bentuk, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Maksudnya apa? Nah, bahwa masing-masing anak itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Dalam satu kelas, kita tidak bisa memberikan perlakuan yang sama. Maka dari itu, kemarin saya mengelompokkan anak-anak berdasarkan gaya belajar mereka. Waduh, kalau dengan cara begitu, Ibu tidak capek mengajar mereka dengan cara berbeda-beda? Apa tidak sebaiknya belajar secara klasikal aja, Bu? Kalau saya sudah pusing 7 keliling nanti. Bu Tasya, saya di sini menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Hal itu sesuai dengan keberpihakan murid. Saya tidak akan memaksa anak yang suka menggambar untuk bercerita. Jadi, tujuan saya mengelompokkan belajar murid sesuai gaya belajarnya itu. Ya, maksudnya agar bisa berekspresi terhadap materi yang disampaikan sesuai dengan bakat dan potensinya. Dan juga agar mereka belajar sesuai dengan kodrat alamnya. Jadi begitu ya, Bu. Kodrat alam dan zaman. Saya mengerti sekarang, Bu. Terima kasih sudah memberikan pencerahan. Oh ya, Bu. Apa tantangan Bu Linda hadapi dalam menerapkan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran? Soalnya saya juga ingin menerapkan di dalam kelas. Tantangan yang saya hadapi adalah kesulitan menentukan gaya belajar murid karena mereka belum memahami dan menyadari potensi apa yang mereka miliki. Lalu, apa solusi mengatasi semua itu, Bu? Saya bisa meredam emosi-emosi saya untuk lebih bersabar, menuntun anak mengetahui bakat dan minatnya. Ya, walaupun itu tidak mudah, yang pasti saya harus disiplin, telaten, dan mengaplikasikan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Waduh, trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, apalagi itu? Tenang Bu Tasya, akan saya jelaskan lagi. Konsep trilogi Ki Hajar Dewantara yang berbunyi Ingarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani merupakan konsep kepemimpinan yang demokratis
kritis yang bersifat terbuka dengan memberikan kebebasan kepada bawahannya untuk berkembang sesuai kodratnya masing-masing. Terima kasih ya Bu atas pencerahannya. Hari ini Ibu sudah membukakan pikiran saya. Sama-sama Bu Tasya. Mulai sekarang, ayo kita menjadi guru yang berpihak pada murid, menuntun laku murid dan menyamarkan karakter buruknya, sehingga pendidikan sekolah kita bisa menjadi tempat tumbuhnya benih-benih murid yang memiliki budi pekerti, agar mereka bisa mencapai hidup bahagia untuk dirinya dan untuk masyarakat. Siap, Bu Linda. Baiklah, terima kasih ilmunya. Hehehe. Saya permisi dulu, ada jam pengajar di kelas 4. Sekalian mau mempraktekkan filosofi KHD. Wah, Bu Tasya hebat, langsung mau mempraktikkan. Semoga berhasil ya, Bu. Semangat. Nah, demikian demonstrasi kontekstual yang saya kerjakan pada modul 1.1 tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.